Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Aulia Effendi. Kali ini kita akan membahas kisah dari Qais bin Sirmah Al-Ansyari yang menceritakan bagaimana terjadinya aturan puasa seperti yang kita jalani sekarang. Kisah Qais bin Sirmah Al-Ansyari radhiyallahu anhu bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah fragmen penting yang mengubah hukum syariat Islam selamanya. Melalui rasa lapar dan lelahnya, Allah memberikan keringanan rukhsah bagi seluruh umat muslim hingga hari kiamat. Berikut adalah narasi mendalam mengenai peristiwa tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya sahabat semuanya, untuk di-subscribe channel ini, like, komen dan bagikan video ini. Di Madinah, setelah peristiwa hijrah, kehidupan kaum muslimin masih sangat sederhana. Di antara mereka, ada seorang sahabat dari kaum Ansar bernama Qais bin Sirmah. Ia bukanlah saudagar kaya dengan kafilah dagang yang membentang, melainkan seorang buruh tani yang mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menyambung hidup. Keseharian Qais dihabiskan di kebun-kebun kurma milik orang-orang Madinah. Ia mencangkul tanah, memanjat pohon kurma yang tinggi, dan memikul beban berat di bawah terik matahari gurun yang membakar kulit. Meski hidup dalam keterbatasan materi, iman Qais sangatlah kokoh. Ia adalah sosok yang taat dan sangat antusias menjalankan setiap perintah Allah dan Rasul-Nya. Penting untuk memahami bahwa pada masa awal kewajiban puasa Ramadan, aturannya tidak sama dengan yang kita jalani sekarang. Berdasarkan penafsiran para ulama terhadap fase awal syariat, ketentuannya adalah sebagai berikut. Seseorang boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri dari waktu maghrib hingga waktu isya atau sampai ia tertidur. Jika seseorang melaksanakan salat isya atau tertidur sebelum sempat makan, maka sejak saat itu ia dianggap sudah memulai puasa untuk hari berikutnya. Ia tidak boleh lagi menyentuh makanan atau minuman hingga waktu maghrib keesokan harinya. Bayangkan betapa beratnya aturan ini bagi seorang pekerja fisik seperti Qais bin Sirmah. Suatu hari di bulan Ramadan, Qais bekerja di kebunnya sepanjang hari. Matahari Madinah saat itu sangat menyengat, menguras habis cairan tubuhnya. Sebagai seorang pekerja keras, ia tidak mengeluh. Ia terus bekerja hingga waktu berbuka hampir tiba. Ketika azan maghrib berkumandang, Qais pulang ke rumahnya dalam keadaan yang sangat letih dan perut yang kosong melilit. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau punya makanan?" Istrinya menatap Qais dengan rasa iba. Di rumah mereka saat itu, tidak ada secuil pun makanan yang siap santap. Istrinya menjawab, "Demi Allah, aku tidak punya apa-apa. Namun, tunggu sebentar, aku akan pergi mencari makanan, atau memasakkan sesuatu untukmu." Istri Qais bergegas keluar rumah untuk mencari makanan bagi suaminya yang kelaparan. Sementara itu, Qais yang duduk menunggu merasa tubuhnya sangat berat. Rasa lelah yang teramat sangat setelah seharian bekerja di bawah matahari membuatnya tak kuasa menahan kantuk. Tanpa disengaja, Qais tertidur pulas sebelum istrinya kembali. Tak lama kemudian, istrinya pulang membawa makanan. Namun, pemandangan di depannya membuatnya lemas. Ia melihat suaminya telah terlelap. Sesuai aturan saat itu, karena Qais sudah tidur, maka ia sudah tidak boleh lagi makan atau minum. Ia harus melanjutkan puasanya hingga maghrib keesokan harinya. Istrinya menangis dan berkata, "Celakalah engkau, betapa malangnya nasibmu." Ia membangunkan Qais, namun hukum tetaplah hukum. Qais bin Sirmah dengan ketaatan yang luar biasa memilih untuk tidak menyentuh makanan tersebut. Ia memantapkan niat untuk berpuasa kembali tanpa sebutir nasi atau setetes air pun yang masuk ke tenggorokannya sejak hari sebelumnya. Keesokan harinya, Qais kembali ke kebun untuk bekerja. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ia sudah tidak makan selama lebih dari 24 jam. Sementara ia harus melakukan pekerjaan fisik yang berat. Ketika tengah hari tiba waktu zuhur, tubuh Qais mencapai titik batasnya. Pandangannya menggelap, kepalanya pening, dan akhirnya ia pingsan tak sadarkan diri di tengah kebun.
Sahabat-sahabat lain yang melihat kejadian itu segera menolongnya. Kabar tentang pingsannya Qais bin Sirma akhirnya sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini memicu kesedihan di kalangan para sahabat. Mereka merasa bahwa aturan ini sangatlah berat, terutama bagi mereka yang bekerja kasar dan memiliki keterbatasan pangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dan Maha Penyayang. Dia tidak membiarkan hambanya menderita melampaui batas kemampuannya. Menanggapi peristiwa yang dialami Qais bin Sirma dan beberapa sahabat lainnya yang juga mengalami kesulitan serupa, termasuk Umar bin Khattab dalam konteks yang berbeda, Allah menurunkan wahyu yang sangat dinanti-nantikan. Turunlah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam." Berita turunnya ayat ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh kaum muslimin di Madinah. Mereka merasa seolah-olah sebuah beban gunung telah diangkat dari pundak mereka. Makna dan pelajaran dari kisah Qais bin Sirma. Kisah ini mengandung hikmah yang sangat mendalam bagi kita hari ini. Islam adalah agama kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Perubahan hukum nasa dari yang berat menjadi ringan, menunjukkan sifat Ar-Rahman Allah. Ketaatan tanpa syarat. Qais bin Sirma tidak memprotes aturan tersebut. Meski ia sangat lapar, ia memilih untuk tetap puasa, karena ia tahu itu adalah perintah Allah. Inilah kualitas iman yang sesungguhnya. Pentingnya ilmu dan komunikasi. Peristiwa yang dialami Qais dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menjadi sebab turunnya syariat baru. Ini mengajarkan kita untuk selalu merujuk pada otoritas agama saat menghadapi kesulitan. Keringanan bagi pekerja. Kisah ini melegitimasi bahwa kondisi fisik dan beban kerja adalah faktor yang diperhatikan dalam syariat Islam. Kisah Qais bin Sirma adalah pengingat bahwa setiap kemudahan yang kita nikmati hari ini, bisa makan sahur hingga waktu imsak, berbuka dengan beragam hidangan, adalah hasil dari perjuangan dan kesabaran para sahabat terdahulu. Qais mungkin tidak dikenal sebagai panglima perang yang menaklukkan negeri, namun namanya abadi dalam asbabun nuzul ayat puasa. Tanpa peristiwa pingsannya Qais di kebun kurma itu, mungkin aturan puasa kita hari ini akan jauh lebih berat. Kini, setiap kali kita menyantap sahur di penghujung malam, ada baiknya kita menitipkan doa dan rasa syukur kepada Allah, serta mengenang sosok sederhana bernama Qais bin Sirma, yang melalui rasa laparnya, memberikan kemudahan bagi jutaan umat manusia setelahnya. Kisah Qais bin Sirma radhiyallahu anhu merupakan kisah yang sangat otentik, karena tercantum dalam kitab-kitab hadis utama Kutubut Tis'ah, sebagai penjelasan mengenai asbabun nuzul sebab turunnya ayat tentang keringanan waktu makan di malam hari saat Ramadan. Berikut adalah sumber-sumber utama cerita tersebut. 1. Sahih Bukhari. Sumber paling utama dan paling sahih terdapat dalam kitab puasa, Kitab As-Saum, hadis nomor tahun 1915. Dalam riwayat ini, Imam Bukhari menceritakan detail bagaimana Qais pulang dalam keadaan lelah. Istrinya mencari makanan, dan ia tertidur sebelum sempat makan. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika mereka berpuasa, kemudian tiba waktu berbuka, lalu mereka tidur sebelum berbuka, maka mereka tidak makan pada malam itu dan siang harinya hingga sore hari. Dan sesungguhnya Qais bin Sirma al-Ansari saat itu sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. 2. Sunan Abu Dawud. Terdapat dalam hadis nomor 2312. Riwayat ini memberikan tambahan detail mengenai kondisi fisik Qais yang sangat lemah hingga jatuh pingsan di siang hari berikutnya, yang kemudian memicu turunnya ayat Al-Baqarah 187. 3. Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mencantumkan kisah ini secara lengkap. Saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 187, beliau menghubungkan peristiwa Qais bin Sirma dengan peristiwa Umar bin Khattab yang mendatangi istrinya di malam hari setelah tidur yang saat itu juga dilarang.
Kedua peristiwa inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa, bercampur dengan istri-istri kamu. 4. Kitab Tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yang monumental Jami' al-Bayan juga meriwayatkan kisah ini melalui jalur As-Suddi dengan narasi yang mendalam mengenai beratnya puasa di masa awal Islam sebelum adanya keringanan fajar. 5. Asbabun Nuzul oleh Imam Al-Wahidi. Dalam kitab khusus mengenai latar belakang turunnya ayat Al-Quran, Imam Al-Wahidi menyebutkan nama Qais bin Sirmah sebagai tokoh sentral yang menyebabkan turunnya bagian ayat, makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam. Dalam beberapa literatur hadis, nama beliau terkadang ditulis sedikit berbeda karena variasi manuskrip, seperti Sirma bin Qais atau Qais bin Sirma. Namun para ulama hadis sepakat bahwa yang dimaksud adalah orang yang sama dari kaum Ansar. Itulah cerita mengenai kisah Qais bin Sirma. Karena peristiwa beliaulah kita merasakan puasa yang seperti kita jalani sekarang. Bayangkan jika aturan puasa yang kita jalani sekarang sama dengan aturan puasa awal, apakah kita sanggup? Allahu alam. Terima kasih sudah menonton video ini di channel YouTube Aulia Effendi. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.